ya, sebagian besar. Untuk luring secara umum sebagian besar guru memiliki kesiapan infrastruktur yang cukup untuk pembelajaran luring. Bahan ajar, modul, buku, lembar kerja sudah disiapkan. Nah, jadi dalam infrastruktur BDR guru itu sudah cukup, baik daring maupun luring sebagian besar. B. Kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring dan luring. Guru memanfaatkan teknologi pembelajaran daring. Hanya sebagian kecil guru yang memanfaatkan sumber belajar digital, misalnya rumah belajar, ruang guru, Zenius, Google, dan lain-lain. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan itu. Interaksi guru siswa paling banyak melalui WA-G, WhatsApp Group. Dan sebagian kecil guru dalam pengelolaan pembelajaran menggunakan Google Meet, Zoom Meet, YouTube, Microsoft Teams, dan lain-lain. Itu sebagian kecil ya. Guru memanfaatkan teknologi pembelajaran luring. Sebagian besar guru melakukan pembelajaran luring dengan menggunakan bahan ajar cetak berupa modul, buku, dan lembar kerja. Nah, ini yang paling banyak. Modul, buku, lembar kerja pun sebetulnya tidak terlalu banyak amat ya, karena definisinya lembar kerja itu ada kriterianya, bukan hanya penugasan soal. Ada kaidah-kaidah pembuatan lembar kerja harus seperti apa. C. Perencanaan pembelajaran di masa pandemi baik luring maupun daring. Penyesuaian perangkat pembelajaran. Hampir semua guru sudah menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kedaruratan. Penyesuaian RPP. Hampir semua guru sudah menyesuaikan RPP dengan kondisi pandemi. Berikutnya, kesiapan siswa dan orang tua. Kesiapan infrastruktur melalui daring. Sebagian besar siswa memiliki perangkat gawe. Jadi sebetulnya mereka punya ya, sebagian besar sebagian besar. Tetapi tidak semua tempat tinggal siswa terjangkau jaringan internet, sehingga komunikasi guru siswa seperti pengiriman bahan ajar, penugasan, dan pengembalian tugas kurang lancar daring ya, melalui daring. Kesiapan luring. Semua siswa mendapatkan bahan ajar cetak berupa modul, lembar kerja, buku, penugasan, soal-soal, dan lain. Pengambilan dan pengembalian penugasan dilakukan oleh perwakilan siswa dan ada yang dilakukan oleh orang tua siswa. Jadi pengambilan, pengembalian juga ada yang dilakukan oleh orang tua. Silahkan itu juga nanti dievaluasi efektivitasnya ya. Kesiapan orang tua dalam BDR, orang tua atau siswa. Sebagian besar siswa belum memiliki kesiapan untuk belajar mandiri. Ini yang faktor yang paling utama. Kebiasaan membaca yang rendah, keterampilan menyimak isi bacaan yang kurang, dan selalu minta penjelasan. Kesiapan orang tua. Sebagian besar orang tua siswa belum memiliki kesiapan baik psikologis, akademis maupun pedagogis untuk melakukan pendampingan belajar kepada anaknya, terutama terkait konten materi pembelajaran. Kemampuan orang tua siswa untuk pelajaran perangkat gawe dan pengadaan pulsa terbatas. Pelaksanaan BDR, interaksi siswa dan guru pada pembelajaran di masa pandemi, moda daring dan luring.
Hanya beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran daring dengan cara sinkronus atau real time atau live. Tadi itu ya, rugi bandar. Ada yang menggunakan video call, Zoom, dan seterusnya. Akan tetapi kebanyakan sekolah melakukannya dengan cara asinkronus, tunda atau delay. Share lewat WA, YouTube, atau juga aplikasi lainnya. Sebagian besar sekolah melakukan BDR dengan cara kombinasi luring dan daring. Interaksi dan komunikasi terjadi melalui sharing WA dan bahan cetak. Pelaksanaan langkah-langkah pra pembelajaran luring dan daring. Sebagian besar sekolah melakukan penyiapan nomor HP siswa, orang tua, wali untuk berinteraksi dan komunikasi, mengirimkan, menyebarkan lembar penugasan kepada siswa, orang tua, wali, dan memastikan semua siswa telah mendapatkan lembar jadwal penugasan dan pengembalian hasilnya. Sebagian besar, berarti ada yang tidak melakukan seperti itu ya. Pelaksanaan langkah-langkah saat pembelajaran. Sebagian besar sekolah menggunakan moda daring melakukan komunikasi melalui WAG, meliputi langkah-langkah memeriksa kehadiran, ada ya, itu dilakukan, memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran, mengajak siswa berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat, melakukan refleksi, berkomunikasi dengan orang tua, wali, atau siswa terkait penugasan belajar, dan memantau aktivitas pembelajaran siswa. Bagi sekolah yang menggunakan moda luring, kesulitan melakukan seperti dilakukan pada moda daring. Jadi bagi yang tidak melakukan luring, ini memang sulit langkah-langkah itu dilakukan. Nah, ini tantangan ya, silakan berkreasi bagaimana itu langkah-langkah bisa ditempuh sesuai kemampuan. Proses pembelajaran, kita tahu semua bahwa proses pembelajaran itu dibagi tiga ya: pendahuluan, inti, penutup. Dan ini tidak bisa dinihilkan gitu, karena ini langkah-langkah proses. Kegiatan pendahuluan, hanya sebagian kecil saja guru yang melakukan kegiatan pendahuluan, baik melalui daring maupun luring. Tapi ada beberapa guru yang melakukannya, seperti itu misalnya pengkondisian, motivasi, persepsi ketika pembelajaran secara sinkronus. Ada beberapa guru yang pembelajaran modal luring melakukan kegiatan pendahuluan juga. Ini pendahuluan mesti dilakukan baik luring maupun daring. Kalau daringnya live itu mudah ya, mudah bisa berinteraksi secara simultan. Tapi kalau yang misalnya siaran tunda share gitu ya, halo anak-anak selamat pagi, pagi-pagi mungkin jawabnya budak sore, muridnya jam seberapa gitu, ketinggalan. Kemudian juga yang luring pakai modul, di mana itu diletakkannya pendahuluan itu? Di modul kan nggak ada ya. Tapi itu harus terlaksana, sapaan-sapaan, bukan sesapaan ya, sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Di mana itu mau diletakkan? Nah, kalau misalnya luring bahan cetak, itu harus ada. Maka bagusnya itu disimpan di lembar kerja, gitu ya.
Itu kondisian. Kegiatan inti hanya sebagian kecil guru yang menggunakan moda daring maupun luring yang melakukan kegiatan inti sesuai dengan semestinya. Kan dalam pembelajaran itu harus jelas model pembelajarannya apa. Apakah berbasis masalah, model pembelajaran proyek 21-nya bagaimana? Selamat ya. Nah, dan itu rambu-rambu itu memang harus terlaksana. Nah, karena itu silahkan berkreasilah, pasti bisa. Meskipun luring itu bisa terlaksana, ya tentu saja tidak optimal, gitu ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi ada, makanya kita tuntut guru-guru membuat LK, lembar kerja, sehingga anak ada kegiatan. Disuruh merangkum juga itu sudah kegiatan. Dan di situ ada kegiatan literasi. Jadi maksud saya, modul ada, jangan hanya guru itu memberikan tugas soal-soal saja. Kerjakan nomor 1, kerjakan sekian, periksa, udah. Nah itu yang membuat jenuh jadinya. Tapi kalau suruh merangkum, suruh menganalisis, suruh membuat resensi, suruh membuat rancangan, misalnya cara membuat kue bolu, bukan itu menjadi asik gitu, asik sehingga kejenuhan itu bisa diminimalisir. Contohnya ya, review penguatan dan rangkuman. Nah, apalagi penutup, kalau sinkronus live ya, bisa saja terjadi. Tapi kalau tidak sinkronus, tidak live kan susah ya. Nah, silahkan itu dipikirkan bersama dengan teman-teman dan itu kita upayakan gitu. Lagi-lagi sesuai kemampuan gitu ya. Jadi optimal, bukan maksimal tapi optimal sesuai kemampuan masing-masing. Itu laporan kami ke Kadis ya tentang keterlaksanaan BDR semester 1. Tentu saja itu tidak, karena sifatnya general, tidak menyentuh semua sekolah. Ada yang tidak seperti ini, ada yang sudah bagus, sudah melaksanakan semuanya, tapi juga ada yang tidak. Kemudian kegiatan penilaian ini juga sama. Penilaian kita bagi menjadi 2, non-tes dan tes. Non-tes itu misalnya penugasan ya, itu non-tes. Penugasan terstruktur, kognitif, psikomotor, dan ada yang memberikan penugasan mandiri tidak terstruktur berupa proyek dan portofolio. Nah, memang yang paling bagus itu di ranah keterampilan ya, itu proyek, membuat apa gitu, membuat anyaman, tinggal diberikan saja instruksinya, itu keterampilannya. Ketika penilaian tes ini yang sulit, kan kalau tes itu kalau UT saja, kalau pas penilaian mah berangkat kan ke sana ngumpul di UPBJJ di mana? Karena memang tes itu harus diawasi betul-betul objektif.
Tidak ada kegiatan contek-mencontek. Nah, ini sulitnya bagi kita. Ada sekolah yang misalnya pakai Google Form, berbatas waktu 120 menit, dikirimkannya 3 hari kemudian. Kenapa? Nggak ada sinyal, Pak. Jangan dimarahi, jangan. Memang kondisinya begitu. Atau juga secara pakai modul gitu ya, kasih soalnya di lembaran kertas, bawa pulang, kerjakan, jam sekian kembalikan, besok baru dikembalikan. Kenapa? Habis nggak ada motornya, Pak. Bagaimana bisa objektifnya ya? Nah, itu diantara hal-hal yang unik dan menarik. Jadi kita kehilangan objektivitas untuk penilaian tes.